Terima kasih. Sesi kedua, sebelum saya menjelaskan tentang nama cikal bakal nama Mandar, saya ingin menjelaskan bahwa tongkat saya ini adalah tongkat kebesaran Pondipoyosa, Pondipoyo pertama Mandar. Dua tongkat ini, satu yang dimiliki oleh raja, satu yang dimiliki oleh Pondipoyo. Namanya tongkat ini, inilah yang Inaga namanya ini. Ini berisikan sembahnya. Nah, inilah barangkali masyarakat Mandar belum pernah lihat, tapi ini karena sudah tidak bisa lagi kita sembunyi, kita memperbaiki negeri ini harus kita open. Itu apa kita sembunyi? Harus kita paparkan. Jadi lanjut, saya banyak pertanyaan bagaimana sebetulnya sumbernya nama Mandar itu. Banyak menurut penelitian saya memang ada beberapa yang kuat. Yang paling kuat itu hasil kesepakatan Allah Batu di Hindu. Itu sekitar tahun 1570-an. Itu bertemu di Luyo 14 kerajaan itu bersatu. Musyawarah mufakat yang disebut Allah buang batu di Luyo, 14 kerajaan, 7 kerajaan hulu dan 7 kerajaan hilir. Kerajaan hulu diketuai oleh Londo Dehata, Indo Lembang Rantai Bulahan. Kerajaan pantai diketuai oleh Tomepayung, Raja Balanipa kedua. Sepakat di bidang pertahanan, kan pada saat itu memang banyak gangguan-gangguan. Dia sepakat. Fitulun Nasalu, ya 7 kerajaan di hulu berfungsi mengatasi musuh dari hutan. Dalam bahasa Mandar disebut Ulun Nasalu mata sawah. Kemudian kerajaan pantai hilir berfungsi mengawasi musuh dari laut yang disebut dalam lontra Mandar. Bak pitu bawenanga memata itu harapannya mengiwak. Itulah kesepakatannya. Kemudian hasil kesepakatan itu muncullah suatu istilah bahwa dengan kesepakatan itu maka daerah ini menjadi kuat. Dalam Mandar disebut Manda. Manda itu kuat. Kuat. Manda itu bahasa Toraja. Manda itu kuat. Dan para budayawan Mandar mengatakan si Pamandar saling menguatkan. Itu yang terkuat data itu. Tetapi saya yakin sebelumnya itu sudah leluhur kita sudah ada nama itu. Sebelum pertemuan di sana itu sudah ada nama Mandar itu, karena Mandar itu sebetulnya menurut pemahaman yang ada sekarang leluhur kita, Mandar itu adalah sungai yang terhempas luas. Jadi inilah Mandar di bawah ini yang tempatnya di Tinambung, yang mengalir dari utara sampai ke selatan, Kecamatan Tinambung. Jadi hulunya itu di Kabupaten Mamasa, hilirnya di Kecamatan Tinambung. Kecamatan Tinambung ini masuk dalam inti kerajaan Balanipa dahulu. Ini yang mengatakan inilah Mandar. Kenapa ini disebut Mandar? Karena airnya itu bersih, memancarkan sinar. Mandara, istilahnya Mandara, memancarkan sinar. Disitulah cikal bakalnya itu, Mandar. Airnya bersih, memancarkan sinar, bilang Mandara. Akhirnya itulah menjelma menjadi Mandar. Jadi diidentikan bahwa Mandar itu sungai-sungai di bawah itu. Itulah namanya sekarang Mandar. Karena ceritanya seperti itu. Mandar itu. Kalau kita pergi mandi dulu katakan saya mau pergi mandi di Mandar. Mandi Mandar situ. Jadi
Dengan istilah itu, mengapa sampai orang tua leluhur kita itu memilih simbol etnisiti adalah nama sungai yang terhempas luas, memanjang dari utara ke selatan. Pemikirannya seperti ini, bahwa tak ada makhluk yang hidup di bumi ini yang bisa hidup kokoh, lestari tanpa membutuhkan air, termasuk manusia. Oleh karena itu, leluhur kita berniat bahwa mudah-mudahan anak cucu yang kita lahirkan ini memiliki pandangan, memiliki karakteristik yang mirip dengan air. Nah, air itu begitu bermanfaatnya, itu yang dipakai minum, itu dipakai mencuci, itu yang alhasil tidak ada makhluk yang di muka bumi ini yang bisa hidup tanpa air. Ya mudah-mudahan ini kita ini orang Mandar, anak cucu leluhur kita ini mudah-mudahan bertipe seperti air. Seperti apa kita bertipe air? Ya kita bisa membantu orang lain, dia lebih maju hidup, jangan menjadi hama kepada tetangga dan lain sebagainya. Itu air, karena pemanfaatan air itu sangat luar biasa, bermanfaat bagi semua kehidupan, semua kehidupan. Air itu luar biasa, sifat yang patut kita renungkan. Yang pertama perlu kita implementasikan itu sifat merendahkan diri. Air itu kalau mengalir tidak pernah mengalir naik, tetap dia mencari tempat yang paling baik. Artinya karakteristik orang Mandar harusnya jangan egoistis. Kalau ada orang egoistis tidak memiliki sifat seperti air, maka saya berani mengatakan bahwa Anda itu sebetulnya kehilangan kemandaran. Bukan saya mengatakan Anda bukan orang Mandar, tapi saya berani mengatakan Anda kehilangan kemandaran. Nah itu, kalau tidak ada terlalu egoistis, dia yang benar dan sebagainya. Selanjutnya, air juga itu sebenarnya tidak bisa dipandang enteng. Ketika orang mengganggu air, itu pasti keruh, itu dapat dipastikan keruh. Tapi nanti diganggu, apalagi kalau kita merusak hulunya, membabat hutan di daerah hulunya itu bisa dipastikan. Jangankan rumahmu dihanyutkan ke laut, nyawamu pun diseret ke sana. Begitu kejamnya. Jadi orang Mandar perlu menyikapi hal-hal yang seperti itu. Harus kita memiliki sifat kemandaran, sifat keairan, sifat kemandaran, sifat keairan. Wah, itulah yang menjadi suatu ukuran bahwa kita orang Mandar. Lalu apa ya? Kalau Mandar itu ada orang mengatakan dirinya Mandar lantas tidak memiliki hal-hal yang seperti itu. Saya kembali lagi mengatakan bahwa Anda bukan saya mengatakan bukan orang Mandar, tapi Anda itu kehilangan kemandaran. Kehilangan kemandaran. Jadi yang saya bisa tambahkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah ukuran, bisa menjadi sebuah studi banding untuk membuat negeri kita ini lebih baik ke depan, terkhusus kepada Temalabi, tokoh-tokoh Mandar. Mari kita dulu bersama, jangan egoistis, kita ingin besar sendiri dan sebagainya. Yang paling penting kita harus bersatu padu di dalam menata daerah ini, terkhusus negara ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.